Saudaraku yang dikasihi Kristus, Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Mari kita luangkan waktu kita beribadah padanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 701, bait yang pertama, padamu ku berjanji. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera menyertaimu yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2020, tertulis dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-10. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Saudara yang dikasihi Kristus, ketika mempersiapkan renungan ini, sangat berat rasanya saya mengkhotbahkannya. Sebab renungan ini mengisahkan risiko yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis ketika dia terlalu berani menegur Herodes yang telah mengambil istri adiknya Filipus bernama Herodias. Atas teguran ini Herodes pun marah besar. Yohanes si Pembaptis dipenjarakan. Saat ulang tahun Herodes, dia menyuruh putri Herodias menari di depan para tamu, serta berjanji apapun yang dimintanya, Herodes akan menyanggupinya. Herodias menghasut putrinya agar meminta kepala Yohanes dipenggal dan kemudian menaruhnya di atas sebuah talam dan dibawa kepadanya. Herodes pun terpaksa harus menyanggupinya. Demikianlah saudara yang dikasihi Kristus yang terjadi ketika sang penguasa tersinggung dan marah. Berbahaya. Kalau hanya rakyat kecil yang marah, biasa saja, tidak ada artinya. Tetapi jika penguasa yang marah,
Akibatnya, seorang suruhan Tuhan kehilangan nyawa. RIP. Saudaraku yang dikasihi Kristus, di zaman kita sekarang ini mungkin kita akan berkata, ya salah Yohanes sendiri dong. Ngomong kok terlalu berani kepada penguasa. Seharusnya kalau bicara itu, ya diplomat. Bukan menegur begitu. Demikian bukan? Itu sebabnya saudaraku, sudah tidak ada lagi keberanian kita di zaman ini untuk mengatakan kebenaran. Berbahaya. Kenapa? Nyawa taruhannya. Risikonya besar. Zaman sekarang lebih baik kita diam atau manggut-manggut atau ambil muka supaya tetap aman dan selamat. Inilah yang dinamakan dengan istilahnya diplomatis. Memang mengatakan yang benar itu berat. Sebab risikonya adalah seperti yang dikatakan ayat renungan kita. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Saudaraku, ini juga merupakan peringatan kepada yang berkuasa, yang memimpin di segala lini apapun. Pertama, supaya jangan berbuat sewenang-wenang ketika berkuasa, sebab kekuasaan itu hanya sementara. Kedua, supaya berjiwa besar ketika ditegur dalam kesalahannya, demi perbaikan untuk masa depan. Perlu kita renungkan, terutama dalam masa-masa yang kita hadapi, COVID-19 ini. Masih adakah kita yang rela berbuat seperti Yohanes ini? Atau haruskah kita menunggu Yohanes Pembaptis lahir kembali? Ketika kita menyikapi tatanan normal baru ini, kita juga diingatkan untuk melakukan yang baik, melakukan yang benar dalam hidup ini, walau mungkin resikonya berat. Selamat berkiprah di dalam hidup ini. Immanuel, Horas, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup, yang mengingatkan kami bagaimana Yohanes harus menghadapi risiko dari keberanian dan kebenaran yang diucapkannya. Di dalam tatanan new normal ini, biarlah kami juga berani untuk mengatakan yang sebenarnya di dalam hidup ini. Sebab di zaman kami sekarang ini, Tuhan, orang-orang semakin banyak yang diam, yang manggut-manggut, yang ambil muka, dan bahkan tidak lagi berani mengatakan yang benar. Ajar kami, Tuhan, untuk mengatakan yang benar itu namun tidak menyakiti hati orang. Ajar kami, Tuhan, untuk menyatakan kebenaran itu dalam sikap kami yang tetap dalam kesantunan. Bapa Sorgawi, biarlah Tuhan mengajar kami dalam kehidupan ini
supaya kami hidup dalam firman-Mu. Berkati kami Tuhan untuk hari ini, di dalam segala pekerjaan kami, sehingga membuahkan rezeki dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati anak-anak kami, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Berkati juga kami sebagai orang tua, baik sebagai bapa maupun ibu. Berkati juga seluruh orang tua kami yang telah lansia. Berikan kepada kami semua Tuhan kesehatan dan panjang umur. Bapa Sorgawi, berkati saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang sedang terbaring di rumah sakit atau kini berbaring di rumah maupun dalam masa pemulihan. Berikan kepada mereka kesembuhan, agar penyakit mereka kembali sembuh dan pulih. Yang di rumah sakit boleh kembali ke tengah-tengah keluarga, dan yang di rumah kembali beraktivitas. Bapa Sorgawi, jika ada saudara kami yang dalam keadaan susah, beri penghiburan. Yang berduka, biarlah Tuhan memberikan penghiburan yang sejati. Yang dalam menghadapi masalah, berikan jalan keluar. Biarlah Bapa bersama kami untuk satu hari ini, di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada. Amin.